berjudul Rancang Bangun Alat Penyiraman Otomatis pada Proses Pemilihan pada Pertanian Vertikal. Nah, jadi di sini saya menggunakan simulasi dua pot, yaitu di sini anggap ini pot A dan ini pot B. Kemudian terdapat beberapa komponen, yaitu di sini nozzle, terdapat nozzle sebagai air pengabutan, kemudian ada selang pneumatik 6 mm. Kemudian di sini terdapat parameternya, sensor kelembaban tanah, kemudian terdapat suhu, ada juga kelembaban udara. Nah, kemudian di sini terdapat penyambung konektor dari solenoid, terdapat 2 solenoid. Yang ini kita ke atas dan yang ini untuk selang yang di bawah. Kemudian disambungkan oleh pipa ke pompa. Nah, di pompa sini. Nah, kemudian ini juga bagian-bagian dari sensornya, dan di bawahnya juga terdapat raspberry-nya. Nah, di sini terdapat raspberry, relay, dan beberapa komponen lainnya. Dan juga di sebelah sana terdapat embernya untuk airnya. Mundur. Nah, langsung saja kita akan simulasikan sebagai berikut. Pause. Nah, kemudian di sini saya menyiapkan 2 tanah kering, dan yang ini adalah untuk tanah basah sebagai simulasi yang Kemudian kita ke terminal raspberry-nya, yaitu menjalankan perintah dengan file alat.py. Nah, di situ kita bisa melihat hasil pembacaan sensor dari masing-masing pot, di mana suhu 24, kelembaban udara 95, dan kelembaban tanah 57 untuk pot A, dan untuk pot B suhu 25, kelembaban udara 95, dan kelembaban tanah 63, dimana kalau berdasarkan fazi keanggotaannya dan juga rule base-nya tidak termasuk pada rule base yang siram, maka otomatis pada kondisi seperti ini air tidak akan keluar. Solenoid dan pompa dua-duanya tertutup, yang artinya tidak siram. Kemudian di sini saya melakukan percobaan apabila salah satu siram dan satunya tidak siram, maka saya mengganti yang pot A atau pot yang di bawah dengan tanah kering. Kemudian kita cek lagi di terminal raspberry-nya setelah diganti. Nah, di situ menunjukkan bahwa pot A atau pot yang bawah yang telah diganti dengan tanah kering menunjukkan kelembaban tanahnya sekitar 4,88%, yang artinya termasuk fungsi keanggotaan yang kering. Dan untuk suhu masuk normal, kelembaban udara juga sedang. Yang artinya untuk pot A termasuk pada rule base yang keempat, yaitu jika suhu normal, kelembaban udara lembab, dan kelembaban tanah kering, maka akan siram. Seperti itu. Kemudian untuk yang atas, karena tidak termasuk dalam rule base siram, maka otomatis yang di atas tidak siram. Kemudian untuk kondisi yang terakhir, saya akan mengganti pot yang di atas dengan pot yang memiliki tanah kering. Nah, kemudian kita masukkan kembali parameter suhunya. Ada sensor suhu, kelembaban udara, dan kelembaban tanah. Lalu setelah itu kita cek lagi di terminal raspberry-nya. Nah, pada terminal raspberry ini menunjukkan bahwa
yang pertama yaitu pot A yang awalnya tadi 4%, karena tadi udah disiram maka mengalami kenaikan yaitu sebesar 5% saja, yaitu tapi tetap dalam kondisi kering yaitu 9%. Kemudian yang pot B juga tanahnya 29%, dan suhu serta kelembaban udara pot keduanya termasuk dalam suhu yang normal dan kelembaban udara yang lembab, sehingga dua-duanya termasuk pada rule base yang keempat juga, yaitu jika suhu normal, kelembaban udara lembab, dan kelembaban tanah kering, maka dua-duanya akan menyiram. Seperti yang terlihat, nozzle mengeluarkan pengkabutan air dengan tujuan agar tidak benih-benih sawi yang ada di dalam pot tidak terhempas dari tempatnya. Kemudian setelah itu kita akan melihat aplikasi monitoringnya. Langkah pertama yaitu memasukkan alamat IP Raspberry kita, yaitu 192.168.10/monitoring/new/index.html. Kemudian akan muncul halaman utama Vertical Garden, dan pada halaman utama ini akan muncul informasi mengenai aplikasi monitoring Vertical Garden serta sensor-sensor yang digunakan seperti sensor suhu, kelembaban udara, dan kelembaban tanah. Kemudian pada pojok kanan terdapat login, dan di situ harus memasukkan username dan passwordnya yang telah terdaftar pada database. Kemudian klik login, dan di situ terdapat beberapa menu di sebelah kiri, dan yang pertama itu adalah menu dashboard, di mana terdapat beberapa informasi mengenai pertanian vertikal, penyiraman, dan juga penyemaian. Kemudian selanjutnya ada menu monitoring, di mana pada menu ini menampilkan informasi data terakhir yang masuk dari sensor-sensor dan masing-masing pot. Kemudian pada tabel monitoring juga terdapat beberapa informasi mengenai nama pot, suhu, kelembaban udara, kelembaban tanah, tanggal, jam, dan juga status siram maupun tidak siramnya. Kemudian pada kriteria terdapat beberapa informasi kebutuhan tanaman dari tanaman yang diuji atau diteliti, yaitu sawi dengan suhu, kelembaban udara, dan kelembaban tanah sekian. Kemudian pada galeri foto terdapat beberapa informasi mengenai hasil penelitian atau selama penelitian dari alat dan bahan, tanaman, dan lainnya. Dan pada pojok kanan atas terdapat logout dan kemudian logout. Dan apabila ingin memasukkan kembali, maka user harus memasukkan username dan passwordnya lagi. Cukup sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.